akan berbincang-bincang satu tema. Sepertinya juga tema ini memberikan satu titik cerah, ya, khusus bagi peruntukannya sih ya, iya, yaitu tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Seperti itu, Pak ya? Ya, iya, betul. Iya. Nah, untuk memberikan pencerahan kepada para pendengar kita, ya, kita ingin penjelasan awal dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut. Apa saja sih yang disebut dengan THR keagamaan? Siapa saja yang berhak untuk menerima dan apa maksud dan tujuannya? Silakan Pak Masturi. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, para pendengar setia Radio Tuntung Pandang. Hari ini saya sebelum masuk ke sini saya ingin mengucapkan terima kasih dulu karena alhamdulillah tahun ini kami diberikan kesempatan untuk hadir di Tala Menyapa dengan mengambil momen bulan puasa dan sebentar lagi akan Idul Fitri. Salah satu hal yang menjadi concern dan tugas pokok fungsi kami diantaranya adalah bagaimana mengawal regulasi pemerintahan khususnya di bidang ketenagakerjaan. Nah, jadi berbicara tunjangan hari raya keagamaan, karena istilah ini sudah cukup lama dan kita potong pada kalimat THR saja, begitu ya, THR saja. Perlu saya lebih flashback ke belakang dulu bahwa kebijakan pemerintah dengan Undang-Undang Ketenagakerjaannya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, lalu sekarang dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja, di sana ada fokus perhatian, Bu. Fokus perhatian di mana penghasilan yang layak ini ya untuk kemanusiaan, di dalamnya mengatur bagaimana kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak dan perlindungan pengupahan itu diatur oleh pemerintah. Mulai dari undang-undang tadi termasuk dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah tentang pengupahan ini di perjalanannya pernah ada 2 kali dan terupdate. Ini peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Sebelumnya tahun 2015 juga ada PP nomor 78. Nah, karena adanya revisi Undang-Undang Cipta Kerja, maka peraturan pemerintah tentang pengupahan ini diupdate, di mana pemerintah pusat ini menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja atau buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, jadi dari kalimat penghidupan yang layak inilah referensi pengupahan kita, gitu Ibu ya. Kita flashback sedikit ke belakang. Jadi di peraturan pemerintah nomor 78 2015 dan juga diupdate dengan PP 36 2021, penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ini adalah program strategis nasional, Bu. Jadi ini yang secara ini kita sedang berbicara program strategis nasional. Dulu di tahun 2015 kalimat strategis nasional ini belum ada, tapi di PP 21 tadi 2021 ini dinyatakan sebagai program strategis nasional. Nah, penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ini dibagi di dalam 2 hal. Pertama upah, pendapatan upah. Yang kedua pendapatan non upah. Nah, yang di non upah ini kita breakdown. Ya, yang non upahnya kita breakdown. Pertama, yang non upah ini adalah THR keagamaan. Yang kedua insentif, ketiga bonus, keempat uang pengganti fasilitas kerja, dan yang kelima uang servis pada usaha tertentu. Dan hari ini kita berbicara yang ke-1, yaitu THR keagamaan. Jadi benang merahnya begitu, penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, kebijakan pengupahan, program strategis nasional, ada upah dan ada non upah. Non upahnya ada 5, salah satunya pemberian THR keagamaan. Nah, ini latar belakangnya. Nah, begitu fokus ya pemerintah kita ya Pak terhadap para buruh dan pekerja kita, sehingga di dalam undang-undang ini yang dulunya kan tidak terbagi seperti ini ya Pak ya, hanya ada upah begitu ya. Nah, kemudian
di dalam perundang-undangan yang baru dirinci ya tentang adanya upah dan pendapatan non upah. Salah satunya tadi termasuk THR. Nah, lalu THR ini Pak, apakah diterima oleh semua buruh begitu atau bagaimana? Ada persyaratan tertentu? Apa bagaimana dengan non muslim pekerja buruh? Iya. THR kan punya tunjangan hari raya gitu. Tunjangan hari Iya. raya. Bagaimana dengan non muslim? Iya, jadi begini. Jadi tunjangan hari raya tadi tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah THR keagamaan. Ini adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha. Iya. Wajib Wajib Pak, ya? kepada pekerja atau buruh Mhm. menjelang hari raya keagamaan. Nah, lalu hari raya keagamaan itu apa? Iya. Maka hari raya keagamaan itu di dalam Permenaker didefinisikan, yaitu hari raya Idul Fitri bagi pekerja atau buruh yang beragama Islam, hari raya Natal bagi pekerja buruh yang beragama Kristen Katolik dan Kristen Protestan, hari raya Nyepi bagi pekerja atau buruh yang beragama Hindu, Oke. hari raya Waisak bagi pekerja atau buruh yang beragama Buddha, dan terakhir hari raya Imlek bagi pekerja atau buruh yang beragama Konghucu. Jadi ini batasannya. Jadi ada tambahan keagamaannya itu ya, Pak ya. Keagamaan. Jadi artinya semua buruh yang menganut agama apapun ya Pak berhak untuk mendapatkan tunjangan hari raya ini. Keagamaan. Iya, tunjangan keagamaan ini begitu. Nah, lalu dibayarkannya pada saat mereka merayakan hari keagamaan mereka atau bagaimana? Ya, nanti untuk teknis mohon persilahkan mediator kami persilahkan. Ya. Oke, silahkan Pak Najar atau Pak Paujan? Saya Bu. Oke, silahkan. Terima kasih Pak Kadis izin. Ya seperti yang tadi diterangkan oleh Pak Kadis, sebenarnya tunjangan hari raya itu adalah pendapatan di luar gaji atau non upah yang wajib dibayarkan oleh perusahaan. Diberikan pada pekerja menjelang hari raya keagamaan. Hari raya keagamannya gitu ya? Iya, telah diterangkan oleh Pak Kadis tadi kan. Iya. Tapi berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk dibayarkannya THR itu ketentuannya sebelum hari raya keagamaan itu berlangsung. Itu didasari pada Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang THR keagamaan bagi pekerja buruh di perusahaan. Itu menyatakan bahwa minimal 7 hari sebelum hari raya keagamaan itu dilaksanakan. H-7. Jadi kalau kita lihat hari raya Idul Fitri itu jatuh misalnya di Sabtu atau Minggu, maka hari Senin depan itu wajib, itu batas maksimal. Iya, wajib telah selesai dibayarkan oleh perusahaan di masing-masing tempat. Sudah nerima nggak? Mumpung ada Pak Mas Duri hari ini kita daftar. Oke, lanjut. Terus THR itu apa sih? THR itu kan pandangan orang awam biasanya apakah bentuknya parcel, ataukah bentuknya barang, gitu kan? Atau bentuknya cash gitu ya? Iya. Nah ternyata di peraturannya itu diharuskan dalam bentuk uang dengan mata uang rupiah, tidak boleh dolar. Mungkin ada yang ngasih dolar gitu kan, atau pakai yen, itu tidak boleh juga. Terus tuh apabila perusahaan memberikan misalnya sembako, maka itu belum dinyatakan bahwa membayar THR. Jadi kalau itu hanya tidak terkategori sebagai THR. Iya benar, tidak terkategori artinya sebagai THR. masih berhak dia menuntut THR. Iya, betul. Jadi tidak boleh digantikan dengan bentuk apapun selain uang dalam bentuk rupiah tadi. Iya, dan artinya misalnya ada pemberian sembako atau parcel itu bonus dari pimpinan, biasanya itu hadiah. Jadi kewajiban untuk pembayaran THR masih diperlukan. Gitu. Terus tuh THR itu berapa sih besaran THR itu? Nah itu kan besaran THR itu ada dua perhitungan sebenarnya. Untuk pekerja yang telah bekerja di atas 12 bulan atau di atas, 12 bulan ke atas maksudnya? Lebih dari 12 bulan, maka itu terhitung 1 bulan upah.
Namun apabila di bawah 12 bulan maka ada perhitungan proporsionalnya, yaitu masa kerja dalam hitungan bulan dibagi 12 dikali 1 bulan upah. Nah, jadi Contohnya gimana Pak Ustaz? jadi misalnya dia bekerja 6 bulan. 6 bulan. Dalam 6 bulan itu ternyata harus dibayarkan THR, maka dia 6/12 dikali 1 bulan upah, misalnya 1 bulan upahnya 5 juta, berarti kan itu separohnya, berarti THR yang diterimanya adalah 2.500.000. Seperti itu. Jadi berbeda setiap orang menerima THR. Tidak sama ya. Tidak sama. Yang dihitung adalah masa kerjanya. Masa kerjanya. Berdasarkan masa kerja, bukan berdasarkan jabatan. Bukan. Oke. Tapi mungkin kalau untuk jabatan itu besaran upahnya, Bu. Ya kan kategorinya tadi kan Iya, betul. berdasarkan upah sebulan yang dia terima begitu. Dan upah THR ini berlaku untuk semua pekerja. Artinya pekerja kontrak maupun pekerja tetap itu berhak menerima, bahkan pekerja harian pun berhak untuk menerima THR tersebut. Jadi tidak ada pengelompokan apakah yang ini berhak atau tidak begitu. Oke. Nah, lalu kayak pekerja harian sendiri, Pak. Tadi kan prosentasinya kan dihitung dari lama dia bekerja. Apakah pekerja harian itu dihitung mulai dia masuk atau dihitung per hari per harinya begitu? Iya, kalau untuk pekerja harian ini agak perhitungannya memang agak rumit. Iya. Dia harus menghitung rata-rata 12 bulan dia bekerja terakhir sebelum hari raya. Sebelum hari raya. Hitung Jadi 12 bulan ke belakang. Namun apabila dia bekerja cuman misalnya 3 bulan, berarti 3 bulan itu dirata-ratakan begitu. Iya, seperti itu ya. Jadi untuk menghitung nominal upahnya, Bu, perkalian nominal upahnya itu. Oke, seperti itu ya. Oke, kita di Tanah Laut banyak punya buru-buru harian. Kita juga ingin pencerahan juga nih Pak Kadis. Bagaimana sih kondisi para buruh kita di Tanah Laut khususnya Pak, karena kita juga banyak pabrik, banyak perusahaan, banyak perkebunan begitu. Iya, regulasi ini ditujukan kepada pekerja atau buruh pada perusahaan. Nah, perusahaan ini definisinya juga sudah sangat jelas, saya pikir, sehingga semua daftar perusahaan yang ada di Kabupaten Tanah Laut itu wajib, pengusaha yang memimpin perusahaan itu wajib menyalurkan THR ini, begitu. Nah, karena tugas kita, maka ini kita secara masif kita sosialisasikan. Maka di awal tadi saya terima kasih ke LPPL Tuntung Pandang, dan bahkan kami sejak awal Ramadan ketika regulasi ini ditindaklanjuti oleh Bu Menteri dengan surat edaran, oleh Pak Gubernur dengan surat edaran, dan kami juga mendorong Pak Bupati, dan akhirnya Pak Bupati juga mengeluarkan surat edaran. Ini kita langsung buka posko pengaduan. Jadi di Dinas Tenaga Kerja ada Satgas atau posko pengaduan penyaluran THR. Jadi pekerja di Tanah Laut yang merasa belum mendapatkan THR atau ada kendala segala macam bisa atau merasa kurang berkonsultasi. gitu Pak ya? Ya, nanti akan kita layani oleh petugas kita. Posko ini kita buka sudah semenjak awal Ramadan kemarin. Jadi ini, dan alhamdulillah kemarin sudah ada 1 pengaduan dari perusahaan dan sifatnya konsultatif, dan juga di grup-grup WA grup pimpinan perusahaan, manajemen perusahaan kita sosialisasikan ini. Oke, ada berapa perusahaan Pak yang tercatat di Kabupaten Tanah Laut yang resmi begitu? Kita ada norma tentang istilahnya WLKP, wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan. Itu tidak kurang dari 300 lebih perusahaan yang tercatat yang secara aktif tiap tahun melaporkan dirinya. Kami meyakini masih ada pegiat-pegiat usaha yang berbadan usaha belum memenuhi peraturan ataupun kepatuhan wajib lapor ketenagakerjaan. Sifatnya itu wajib lapor itu bisa diakses secara online. Itu terpusat sampai ke kementerian, sehingga kami setiap bulan mendownload perusahaan-perusahaan yang ada di Tanah Laut. Jadi kami di forum ini juga mengharapkan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Tanah Laut itu aktif untuk melaporkan Di sana ada aplikasi dan sangat mudah. Di sana semua dinas tenaga kerja se-Indonesia bisa mengakses data per wilayahnya. Jadi kita hampir ada 300 lebih
Ya. Oke, dan disinyalir masih ada perusahaan yang lainnya Pak Yang ya? belum itu. Iya, di luar dari 300 ini. Nah, lalu dari kondisi 300 ini Pak sampai dengan sekarang, bagaimana tanggapan atau prosesi mereka untuk membayarkan THR bagi buruh mereka? Ya, bagi yang sudah mengikuti regulasi cukup lama, saya pikir berjalan dengan normal. Jadi pengawalan terhadap ini bukan hanya saat momen-momen THR keagamaan, Yap. karena kita kan punya norma-norma ketenagakerjaan. Di antaranya ada instrumen-instrumen hubungan industrial, bahwa perusahaan itu memiliki hubungan industrial, dia hubungannya dengan pekerja itu ada yang membuat perjanjian kerja, dia juga punya instrumen PP, namanya peraturan perusahaan. Nah, kalau di daerah punya perda gitu ya, di perusahaan itu punya PP Bu, peraturan perusahaan. Di sana juga ada nama PKB, perjanjian kerja bersama. Nah, itu berjalan seiring bukan hanya saat momen hari raya keagamaan. Tugas kami mengawal norma-norma itu agar tidak bertentangan. Agar tidak bertentangan dan jauh-jauh hari di sana sudah kita masukkan item THR ini. Bahkan ada yang memasukkan THR itu melebihi THR plus malahan gitu. Jadi kalau yang plus ini karena dia sudah kebiasaan ketika regulasi ini kita sosialisasikan, mereka menggambarkan kami sudah melakukan ini ternyata dia plus lebih dari yang dituntut. Nah ini disebut dengan kebiasaan atau yang sudah berlaku di perusahaan itu. Jadi referensinya kita mengawal mulai dari pembuatan kontrak kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan kebiasaan yang ada di perusahaan itu yang diakui, tetapi kebiasaan itu adalah plus. Kalau kebiasaannya minus, ya harus menyesuaikan. Menyesuaikan begitu. Dan itu sudah kita kawal dari jauh-jauh hari. Selama ini berarti perusahaan rata-rata mematuhi ya Pak ya? Iya. Mematuhi terhadap pembayaran THR keagamaan ini. Dari seiring dengan catatan-catatan pengaduan kita yang dari tahun ke tahun menurun begitu. Nah, mudah-mudahan ini bukan puncak gunung es. Saya berharap pekerja itu aktif melaporkan, aktif berkonsultasi, jangan sampai menurunnya laporan karena takut begitu. Makanya ada instrumen serikat pekerja, serikat buruh itu juga kita himbau agar juga care terhadap pekerja. Satgas di sini Pak, ada unsur siapa saja di Satgas ini Pak? Karena kan ini tergantung terkait penegakan hukum nih Pak, termasuk. Begini, di ketenagakerjaan ini kita kan ada pembagian urusan gitu. Jadi kita di daerah kabupaten kota ini adalah pembinaan sifatnya, mengawal perannya gitu kan. Jadi norma-norma tadi gitu. Kalau nanti sampai kepada penindakan itu ranahnya ke pengawas. Nah, fungsi pengawasan ini ada di pemerintah provinsi. Kita kebetulan punya Balai Pengawasan Wilayah 2 di Banjarbaru yang melayani tanah laut gitu. Jadi Satgas ini kita internal di daerah kita. Tetapi pengawas juga bekerja memantau tentang bagaimana laporan pengaduan kami kita teruskan untuk pengawas akan bertindak dan bergerak. Iya. Berkaitan dengan pengawasan, saya karena tadi jabatan mediator hubungan industrial ini agak-agak asing ya. Boleh pencerahannya nih, apa saja sih tugas-tugas dari para mediator hubungan industrial ini? Ya Bu, izin Pak Kadis menyampaikan mengenai tugas-tugas dari mediator hubungan industrial. Dibagi menjadi 3 poin utama. Yang pertama itu pembinaan. Pembinaan itu menyangkut mengenai regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, pengembangan hubungan industrial. Dan yang ketiga adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Oke. Lalu dalam melaksanakan kerja tersebut berarti para mediator selalu berhubungan, selalu aktif dengan perusahaan gitu ya, atau dengan para buruhnya? Sama Bu, kedua belah pihak itu merupakan rekan kerja atau mitra kerja kita Bu. Karena dari kedua belah pihak itu pekerja dan pengusaha itu merupakan stakeholder yang menjadi sebuah sistem di sistem hubungan industrial begitu Bu. Iya. Lalu pada saat karena nih menjelang Lebaran ya Pak ya, jadi mungkin lebih ke THR
Idul Fitri begitu ya. Iya. Nah, sampai dengan saat ini tadi kan disampaikan oleh Masnya tadi minimal maksimalnya -7 ya. Nah, sampai saat ini Pak, bagi pekerja kita yang akan merayakan hari raya Idul Fitri dari perusahaan-perusahaan yang tergabung di 300 tadi, bagaimana fluktuasinya Pak? Kita mencatat di pengaduan, Bu. Pengaduan artinya ketika pengaduan ini tingkatnya rendah, berarti realisasi itu mereka sudah dijalankan. Dan akumulasi kepatuhan itu bukan hanya saat ini tadi saya sampaikan, Iya. bahwa mereka sudah kita bina dari awal ketika membina hubungan industrial. Makanya peraturan perusahaan, PKB, perjanjian kerja itu sudah dalam pengawasan dan pembinaan kita. Klausul tentang THR itu muncul sudah di sana. Iya, iya. Sudah menjadi norma dia begitu. Iya, iya. Maksud saya begini Pak, ketika mungkin perusahaan kan namanya perusahaan fluktuasi ya, ada mungkin di tahun kemarin memang stabil mungkin ya jalannya perusahaan. Mungkin juga di tahun ini mungkin ada kemunduran atau bagaimana begitu. Nah, apakah dia akan masih tetap mentaati aturan-aturan yang dibuat tadi begitu? Ya, ini posko pengaduan sedang berjalan, sehingga nanti kita lihat di hasil akhirnya. Kita bukan hanya sebelum Idul Fitri, setelah Idul Fitri pun kita masih buka posko itu. Nanti kan jangan-jangan mereka sekarang nggak lapor, nggak mengadu, tetapi setelah Idul Fitri baru mengadu. Bahkan selama libur layanan online kita, Satgas kita tetap jalan, teman-teman mediator siap melayani, sehingga juga termasuk kita. Silahkan manfaatkan posko itu begitu. Jadi kalau untuk analisa bagaimana apakah tahun ini menurun atau tidak, nanti kita lihat di akhir tugas kami di posko THR ini kami tutup bagaimana kondisinya. Oke, tadi kan ada kemungkinan tadi Pak, ada kemungkinan artinya menurun atau menaiknya pengaduan bukan merupakan salah satu indikator yang bisa dipegang begitu, bahwa pelaksanaan daripada aturan ini terpenuhi. Maksud saya seperti itu tadi. Ya, itu ranah dari pengawas, Bu. Tadi kita jadi di ketenagakerjaan ini fungsionalnya bukan hanya mediator. Kalau di kabupaten ini fungsionalnya instruktur aktif di pelatihan. Ada lagi pengantar kerja yang merupakan aktif di bursa kerja, layanan penempatan, itu pengantar kerja. Dan mediator ini untuk mengatasi diantaranya adalah perselisihan HI tadi, membina hubungan industrial begitu. Dan semua norma ini bila dijalankan, maka salah satu tema tentang THR ini akan bisa berjalan secara ideal gitu kan. Iya. Ya, maksud saya agar mungkin kita benar-benar dapat menjamin lah hak para pekerja kita begitu. Jadi tidak ada tidak ada kemungkinan mungkin seperti tadi mungkin ada karena tidak melapor, karena ada tekanan, karena ada takutan gitu dan lain sebagainya. Iya. Makanya di perusahaan itu kan sering berdiri serikat pekerja. Nah, itu untuk menjaga keseimbangan untuk tidak takut lapor tadi. Ada sanksi khusus Pak bagi perusahaan yang tidak membayarkan secara penuh, tapi membayarkan tapi tidak sepenuh membayarkan THR atau mencicil mungkin, ada sanksi khusus tidak membuat perusahaan-perusahaan seperti ini? Ada, sanksinya ada. Nah, jadi tapi pentahapannya tentu nanti pengawas harus turun dulu, memeriksa ada. Ada denda, ada administratif, bahkan sampai pencabutan operasional. Mungkin detailnya Paujan tentang sanksi, tapi itu ranah pengawas sebenarnya gitu ya. Untuk terkait bagaimana pemerintah menjaga agar perusahaan-perusahaan itu tetap mematuhi aturannya, memang ke depan nanti setelah Lebaran kita bersama tim juga memang sudah menjadwalkan untuk turun ke lapangan, Ibu. Nah, ini juga untuk mengawal apakah beberapa perusahaan itu masih ada yang mungkin tertinggal tidak membayarkan THR-nya ataupun tidak membayarkan THR sesuai dengan aturannya. Nah, itu yang kita akan lakukan nanti setelah Lebaran, kemungkinan di bulan-bulan Mei lah. Karena itu kan seperti kata Pak Kadis tadi bahwa kita ini menjalankan aturan ini bukan hanya saat ini, Bu. Nah, dari awal kita sudah berkomitmen bersama-sama untuk mengawal peraturan perundang-undangan ini untuk ketenaga kerjaan
sepanjang tahun. Yap. Dari awal tahun sampai akhir tahun, kemudian lanjut tahun-tahun berikutnya lagi. Iya. Jadi Hanya tetap saja kita kawal. ibaratnya kan tugas kita untuk mungkin menjaga atau menghindari lah adanya perusahaan-perusahaan yang nakal. Iya, betul Ibu. Iya. Flashback Bu, memang aturan untuk THR ini sebelum keluarnya PP 78 tahun 2015 itu, THR ini untuk nominalnya tuh tidak ditentukan memang. Sehingga waktu keluarnya PP 78 dan dilanjutkan Kepmen tahun 2016 tadi, itu untuk THR ada pergejolakan di perusahaan. Mereka belum siap dengan aturan bahwa untuk masa kerja yang 12 bulan ke atas itu harus 1 bulan 1 upah bulan, gitu kan. Di awal-awal Terasa berat gitu ya. benar, di awal-awal keluarnya peraturan ini memang kita banyak menerima laporan-laporan. Namun tahun berikutnya kita sosialisasikan lagi sebelum terjadinya pembayaran THR ini. Akhirnya lambat laun perusahaan sudah mempersiapkan sebenarnya Bu. Sama seperti kita ketika kita mengajukan RKA. RKA Pagu untuk 2000 untuk tahun yang akan datang, kita sudah menyiapkan perhitungannya bahwa gaji kita 12 bulan ditambah gaji 13 ditambah gaji 14 untuk THR-nya. Itu sudah dipersiapkan. Dan itu dipantau ya oleh benar, nggih. Nah, itu akhirnya sampai saat ini alhamdulillah sudah paling ya berkurang lah. Paling 1 sekarang atau 2 yang mengadu. Namun kalau di awal-awal 16-17 tahun 2016-2017 itu banyak malah, hampir kalau semua. merasa kaget kan, Iya, ya, hampir baru semua. artinya harus menyiapkan Benar. dana lebih ya Nggih. untuk itu. Nah, Lain itu. halnya kalau misalnya tidak diberikan ketentuan, artinya seberapa kemampuan perusahaan mungkin ya. Nah, Iya, betul Ibu. Iya, kalau sudah diberikan batasan gitu, perusahaan akan merasa agak berat di awal-awal mungkin ya. Tapi karena ini memang aturan, ya mau tidak mau ya perusahaan harus melaksanakannya. Iya. Lalu saya ke Pak Nasar. Pak Nasar, bagaimana upaya kita untuk mendekati kepada para buruh agar pelaksanaan dari aturan-aturan ini memang benar-benar berjalan seiring dengan menurunnya pengaduan. Kalau tadi kan katanya Mas Pak Ujan tadi ada pertemuan dengan perusahaan. Iya. Nah, lalu dengan buruhnya sendiri bagaimana? Kalau dengan perusahaan ada buruhnya, pasti buruhnya juga agak takut ya. Iya. Ini begini Bu, untuk sosialisasi ke buruh atau pekerja itu biasanya dilakukan di medsos. Tapi di satu sisi di setiap perusahaan jika pekerjanya melebihi 50 pekerja, 50 orang, maka diwajibkan membentuk lembaga LKS bipartit Bu, lembaga kerjasama bipartit kedua belah pihak antara pengusaha, pihak perusahaan dengan pihak pekerja. Jadi di situ bisa dijadikan forum Bu untuk menyampaikan mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun di satu sisi walaupun masih banyak perusahaan yang belum membentuk LKS bipartit, yang sebenarnya kalau mereka mengetahui untuk pihak pekerja LKS itu sangat menguntungkan dan ditambah lagi serikat pekerja. Jadi begini, dengan adanya LKS bipartit, komunikasi antara pengusaha, perusahaan dengan pekerja menjadi lancar. Di satu sisi, jika ada serikat pekerja yang juga menjadi anggota LKS bipartit, sehingga sosialisasi mengenai kebijakan pemerintah, baik itu mengenai THR atau kebijakan-kebijakan lainnya yang sekarang atau yang akan datang, jadi lebih mudah untuk diberitahukan kepada semua pihak pekerja Bu. Jadi mengenai tahapan pelaporan THR atau apa segala macam dan sebagainya kan bisa diberitahukan. Yang berkaitan dengan hak para pekerja begitu ya. Bisa ya Bu. Namun di satu sisi juga kami masih bisa melakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan. Dan di perusahaan itu biasanya
dimintakan juga untuk menghadirkan pekerja dan pihak pengusahanya itu sendiri, Bu. Adakah mungkin kayak agenda rutin gitu, adanya suatu rapat koordinasi? Kalau kita di kantor biasanya kan rapat koordinasi ya, saya tidak tahu kalau di perusahaan misalnya rapat koordinasi dengan pengurus serikat buruh misalnya yang tidak melibatkan adanya unsur perusahaan. Iya, Bu. Oh, silakan Pak Hujan mau menjawab. Saya tambahkan sedikit, Bu. Terkait dengan forum tadi, Bu. Sebenarnya di Tanah Laut sendiri kita juga punya forum. Berdasarkan basicnya memang LKS bipartit, namun untuk di Tanah Laut sendiri kita tingkatkan menjadi lembaga kerjasama tripartit untuk menghadirkan kehadiran dari pemerintah. Jadi kalau untuk bipartit hanya di dua berarti ya di unsurnya ada dua, perusahaan dan pekerja, namun di LKS tripartit ini unsurnya bertambah menjadi 3, yaitu unsur pengusaha, pekerja dan pemerintah. Nah, di forum itulah biasanya kita memberitahukan atau merapatkan tentang kebijakan-kebijakan saat ini maupun yang akan datang, dan isu-isu strategis yang mungkin terjadi di tahun yang akan datang, sehingga kita sudah siap gitu. Seperti itu, Ibu. Iya. Oke, Pak Paujan. Sejauh mana kita, Pak Paujan, mendampingi mungkin para buruh kita yang tentu cukup banyak ya di Tanah Laut, sehingga memang pada saat-saat mereka merayakan hari raya mereka, ya mereka mendapatkan hak mereka seperti yang diatur dalam undang-undang itu. Iya, di kita, Ibu, memang ada organisasi serikat. Serikat ini mewadahi pekerja-pekerja di Tanah Laut begitu. Macam-macam, ada Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, ada Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, ada Serikat Nasional Indonesia, ada Serikat Metal Indonesia gitu. Nah, mereka itu mewadahi pekerja-pekerja yang ada di Tanah Laut maupun di Kalsel pada umumnya begitu. Nah, jadi kita enak mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah, tinggal menghubungi ketua-ketua dari organisasi tersebut, sehingga nanti ketua-ketua itulah yang membreakdown ke anggota-anggotanya, sehingga pekerjaan kita ya terbantulah dengan adanya serikat ini juga. Maksudnya setiap perusahaan punya serikat begitu? Setiap perusahaan yang beranggota memiliki pekerja sekitar minimal 10 orang, itu memang diperbolehkan untuk membentuk serikat, Ibu. Iya. Oke. Yang masih belum terang nih Pak, ini tadi disampaikan oleh Pak Kadis tadi, ada pekerja tetap, pekerja kontrak, dan pekerja harian. Mereka dalam kategori 3 kategori ini berhak mendapatkan THR. Ya. Lalu mohon pencerahan nih Pak. Kalau pekerja tetap mungkin agak jelas. Nah, kontrak dan harian ini. Saya pikir jelas semuanya itu. Ya, maksud saya yang kontrak itu kan ada normanya. Pekerja tidak tetap ada normanya, pekerja tetap ada normanya, jadi jelas Bu, tidak ada yang tidak jelas. Kalau misalnya kayak mungkin kalau di dalam aturan memang jelas. Maksud saya jelas untuk para pendengar kita Pak, para pendengar kita. Nah ada pertanyaan dari mereka, apakah bagi para pekerja taruhlah misalnya pembersih sawit Pak setiap hari. Nah, ini kan masukkah dalam kategori 3 ini? Masuk. Nah, iya. Iya, masuk. Masuk berarti ya. Artinya mereka diupah harian. Diupah harian dan berhak artinya mendapat THR ini. Iya. Di saat dia mengangkat buruh harian lepas, dia akan dicatatkan di Disnaker juga. Pencatatannya itu ada norma kontraknya yang kita kawal, bahwa di sana ada komitmen membayar THR dari jauh-jauh hari. Sudah memiliki perencanaan dia. Termasuk bukan hanya THR Bu, BPJS kesehatan, BPJS ketenaga kerjaan, itu jadi kita ini preventif begitu di depan. Jadi tidak hanya fokus di akhir begitu Bu. Jadi status mereka jelas, ketentuannya jelas. Jadi tinggal kita mengawal bagaimana mereka dari awal mempersiapkan THR ini, dan
merealisasikan. Bila tidak direalisasikan, pemerintah membuka layanan pengaduan, membuka layanan konsultasi begitu. Jadi ini yang kita jalankan. Ya. Oke. Jadi baik bagi yang bertanya ya. Nah, yang bertanya pegawai harian harian lepas maksudnya kalau merasa sampai saat ini belum menerima THR boleh berkonsultasi ya Pak ya? Betul. Ya. Dan memang terdaftar namanya Bu, kecuali perusahaan yang nggak daftarkan. Kita belum tahu terdaftar atau tidak terdaftar, tapi yang jelas dia adalah sebagai buruh harian lepas. Iya, nanti didefinisikan ya definisi buruh harian lepas menurut pemahaman publik dengan ketenagakerjaan. Buruh harian lepas yang kita maksud adalah yang memiliki hubungan kerja. Artinya memiliki ownernya, pemiliknya. Jangan sampai nanti buruh harian lepas yang bekerjanya berganti-ganti tempat dan dia tidak ada hubungan. Itu tidak masuk ranah di sini. Nah, itu namanya pekerja informal, Bu. Iya, itu tadi yang ingin saya lebih perjelas Pak kepada masyarakat kita, karena dari tadi malam sudah banyak yang tanya gitu kan. Buruh harian tapi terus menerus Pak ya. Ya, kita kan soalnya kalau ditanya apa pekerjaan buruh gitu kan. Buruh yang dimaksud hubungan industrialnya ke siapa itu kan berubah-ubah. Kadang-kadang seminggu di sini, nanti seminggu di lain. Itu pekerja informal namanya. Iya. Tapi kan anggapan masyarakat kita Pak, ketika dia bekerja di situ dia buruh harian gitu kan, dia buruh harian. Artinya kan seperti kami berarti juga berhak ya. Tapi sampai saat ini kita belum mendapatkan adanya sinyal untuk. Nah, itu yang berhaknya siapa yang berwajib atas mereka begitu. Oke. Berwajib atas mereka. Makanya kita perlu menggarisbawahi yang harian ini, yang ada hubungannya ya, yang ada hubungannya. Ada hubungan industrialnya dengan pemberi kerjanya. Iya. Artinya kalau misalnya dia berpindah-pindah atau ada misalnya kontrak 1 minggu, setiap hari 1 minggu, nanti besok pindah-pindah di situ, artinya belum termasuk ya Pak ya? Tidak masuk kategori itu. Tadi Ibu bertanya bagaimana pembersih sawit. Sawitnya karena sawit di asumsi pertanyaan Ibu ke saya tadi itu adalah perusahaan sawit, maka dia buruh harian lepas pada sawit, dia punya hubungan industrial. Saya kurang jelas ya apakah sawit ini sebuah perusahaan atau mungkin sawit ini milik pribadi, tapi yang dipertanyakan itu yang bekerja di perkebunan. Ada satu contoh Bu tahun lalu yang ketika ini ya pernah siaran di sini yang Pak D Getuk yang di Tirtajaya. Oh iya, nggih. Itu walaupun perusahaannya tidak perusahaan ini ya besar gitu ya, tapi adalah UKM, IKM. Beliau tuh rutin memberikan THR kepada reseller-resellernya. Nah, itu contoh. Jadi di forum ini saya juga menghimbau bagi yang memanfaatkan tenaga kerja walaupun dia tidak ada badan usahanya, perseorangan begitu. Kami menghimbau agar di momen hari ini adalah momen berbagi. Adopsi saja aturan pemerintah yang tidak mewajibkan mereka, tapi mereka menjalankan, tidak ada salahnya. Ini yang terjadi seperti yang di Tirtajaya, Bapak yang produsen getuk itu. Resellernya itu bukan pekerjanya Bu, tapi dia telah setahun lebih membantu dia kasih THR itu. Iya, artinya meskipun tidak mengikuti aturan secara keseluruhan ya Pak, bagi mungkin para perorangan yang mempunyai banyak pekerjanya seyogianya begitu ya, dapat memberikan juga tadi ya THR tersebut. Nah, mudah-mudahan yang tadi malam bertanya itu mungkin ya termasuk atau nanti beliau ini pindah-pindah kah atau ya seperti itu. Karena anggapan masyarakat buruh harian itu yang sehari-hari tidak tahu ada hubungan apa kontrak atau bagaimana gitu. Tapi sampai saat ini katanya kami tidak mendapat ada sinyal adanya pemberian THR. Nah, itu yang makanya tadi saya ingin perjelas harian itu seperti apa gitu ya. Karena anggapan masyarakat dengan aturan yang berlaku dengan kita kan berbeda Pak. Ini ada chat nih tapi agak nyimpang tapi masih dengan THR boleh gitu. Boleh, oke. Silakan saja. Iya. Baik di suara pendengar Pak. Iya. Izin Pak katanya ada saran ya nih Jakabuhan PTT di pemerintahan nih Pak dapat juga THR. Nah, 1 bulan gaji kan mereka ini sangat bekerja benar. Nah, sangat bekerja benar. 2 kali tuh di instansi-instansi masing-masing tuh anak ulun tuh nah Pak kadang malam buliknya gawiannya jar menuntungakan laporan hehehe. Nah, julak haris di Sumber Mulia Pak. Nah, ini apakah para PTT kita ini termasuk dalam kategori ini atau bagaimana Pak? Mohon pencerahannya.
Iya, sebenarnya kalau kita menyebut pekerja itu kita tidak ada diskriminasi sebenarnya ketentuan ketenagakerjaan, tetapi ada lex spesialis yang mengaturnya. Jadi pekerja pada instansi pemerintah tentu ada lembaga yang menaunginya, Bu. Ya, kita punya, kalau di pusat punya Menpan, punya BKN gitu ya, Bu ya. Di daerah juga punya BKPSDM dan lain-lainnya. Tentu regulasinya yang paling berhak menjawab di sana, Bu, di sana. Nah, yang kami jelaskan tadi kalau di sektor swasta, badan usaha itu pekerja tetap itu anggaplah PNS begitu ya. Nah, lalu pekerja tidak tetap itu P3K kan, pakai kontrak gitu kan. Lalu mereka ada buruh harian lepas begitu. Buruh harian lepas itu ada juga yang di outsourcingkan pada perusahaan lain gitu. Nah, sekarang kalau di ASN tentu ini regulasinya berbeda. Iya. Nanti definisi-definisinya itu yang bagaimana mengatur seperti di badan usaha ini, baik tetap, tidak tetap, dan BHL buruh harian lepas tetap mendapat THR. Ini regulasi di dalam Kemenaker. Nah, nanti yang ini ya bukan no comment ya, artinya saya tidak menjawabnya agak kesulitan yang jelas. Tetapi di perusahaan swasta klasifikasi 3 itu berhak mendapatkan. Ya, oke. Baik, Julak Haris di Sumber Mulia. Pada saat ini mungkin kita membicarakan para pekerja dan buruh di perusahaan ya, di perusahaan swasta. Ya, PTT adalah para pekerja di instansi pemerintah ya. Aturan dan ketentuannya tentu berbeda. Gitu Pak ya? Ya, tapi kami untuk badan usaha ini tidak hanya perusahaan swasta, Bu. Perusahaan milik daerah BUMD juga masuk dalam istilahnya ketentuan ini. Ya, jadi para rekan yang bekerja di badan usaha milik daerah, seperti BDAM misalnya Pak ya? Ya, karena dia badan usaha. Badan usaha. Termasuk kalau di desa ada BUMDes yang sudah besar, sudah aktif dan memiliki pekerja yang memang ada hubungan industrialnya, dia kena aturan ini. Pekerja pada BUMDes, pekerja pada BUMD, nah kena ini. Karena badan usaha. Karena badan usaha. Iya, luar biasa, iya. Ternyata memang cukup luas jangkauannya ini begitu. Bayangan kita tadi kan hanya ada perusahaan gitu ya. Nah, perusahaan yang besar-besar lah bayangan kita. Nah, ternyata pada BUMDes pun ternyata ya dikenakan oleh peraturan ini. Nah, dalam kesempatan ini kita ingin memberikan pencerahan kepada para pendengar kita yang mungkin masih ada ragu-ragu mungkin ya Pak mengenai kategori status dirinya begitu ya. Status dirinya apakah saya ini masuk pekerja harian, masuk pekerja kontrak atau apa. Ya, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut membuka ruang konsultasi ya Pak. Posko THR 2023, Bu. Oke, Posko THR 2023 dengan melalui datang langsung ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, atau Anda dapat melalui call center di 0821 5141 9076 dengan Saudari Melan, dan di nomor call center 0853 4800 8638 dengan Bapak Nasar. Iya. Seperti itu ya. Iya, nah, iya. Jadi supaya jelas ya, sehingga kita dapat memberikan fasilitasi kepada masyarakat, dan masyarakat sendiri ketika jelas kan jadi akan tenang. Iya. Ya, memperjelas juga nih Pak Mas Duli, Pak Kadis. THR keagamaan. Apakah orang yang beragama Kristen hanya dapat di hari Natal? Apakah hari orang Islam hanya dapat di THR keagamaan orang Islam? Ini mungkin memperjelas untuk masyarakat saja nih Pak. Iya, jadi hari raya keagamaan, pekerja di dalam merayakan hari keagamaan berhak. Mengenai teknis nanti bagaimana menyalurkan, para pekerja tadi di dalam peraturan perusahaannya yang diatur tadi, atau mungkin ada pengaturan kebiasaan, kalau ternyata mayoritas di dalam satu perusahaan ternyata ada yang muslim, lalu ada 1-2 yang non muslim, begitu kalau mereka pengen
THR keagamaannya Barengan gitu ya? diberbarengan ya nggak masalah, diberikan pada hari Tapi raya jangan Idul nuntut lagi Fitri. pada pas Lebaran. Pas Natal Iya. Natal nggak boleh nuntut. Oh, Tapi kalau mau mereka pisahkan di saat hari Natal atau hari raya lainnya, agama lain juga boleh, tetapi kembali lagi di dalam sistem perencanaannya perusahaan, akuntabilitas keuangannya bagaimana? Apakah dia, Kebijakan bangunan ini. ya kalau kayak di ASN ini kan kayak RAK-nya begitu kan istilahnya, apakah ditaruh di tersendiri begitu, itu diatur di perusahaan sendiri. Tetapi mereka berhak sekali di dalam setiap keagamaan, hari raya keagamaan tadi. Iya iya iya. Kalau kecuali ada yang nuntut ya, walaupun bukan agama mereka, tapi nuntut juga THR ya. Minta 2 kali ya. Iya. Tapi kalau libur dua-duanya. Ya, kalau libur pas libur Natal kita ikut libur juga kan. Oh iya, libur. Libur itu Ikutan liburnya. Iya. Kalau libur ikutan semuanya. Iya, kalau THR cuma 1 kali. Cuma 1 kali ketentuannya. Ya. Tidak ada ketentuan khusus untuk lebih 2 kali, kecuali perusahaan yang tadi katanya Pak Mas Suri untuk memberikan bonus ya Pak ya. Memberikan bonus itu boleh ya. Atau plusnya tadi THR plus gitu. THR Ya, sebenarnya plus. tadi di awal juga saya sampaikan bahwa selain non upah, pendapatan non upah selain THR yang berbentuk dana tadi, kan ada bonus, ada insentif segala macam. Nah, bisa jadi yang namanya parcel itu adalah komponen-komponen itu. Oke. Pak, satu lagi bagi perusahaan misalnya yang memberikan bonus misalnya atau THR plus gitu ya, ada yang lainnya begitu terhadap karyawannya, apakah ini tidak menimbulkan mungkin kecemburuan dari perusahaan lain, bisa menuntut atau bagaimana begitu, bagaimana Pak? Kecemburuan dari perusahaan lain. Bagi yang tidak bisa gitu, Bu. Ya. Ini ketentuannya wajib, harus bisa. Begini, THR diberikan, misalnya ada perusahaan A memberikan THR sama dengan perusahaan B sama-sama, tapi perusahaan A memberikan plus Pak. Begitu. Iya. Ya ini kan strategi kompetitif Bu ya, strategi kompetitif. Jadi bukan hanya pasar ekonomi ya, pasar sumber daya manusia itu juga kompetitif Bu. Kompetitif. Perusahaan yang bisa memberikan kesejahteraan kepada karyawannya itu akan mengundang daya tarik pekerja untuk melamar di sana. Dan ini kompetisi. Nah, jadi kalau dia tidak bisa mampu melakukan hal yang lain, yang penting yang normal, yang standar pemerintah tadi dijalankan. Nah, tetapi yang masuk ke yang perusahaan yang mampu memberi ini karena mungkin juga tingkat produktivitasnya, kualitas tenaga kerjanya ini juga beda mungkin dengan di sini, dia keuntungannya lebih tinggi, produktivitasnya lebih tinggi, sehingga dia bisa memberikan bonus tambahan-tambahan di luar THR, atau THR-nya cara ngitungnya lebih dari 1 kali gaji. Ini ada perusahaan di Tanah Laut yang memberikan THR tidak 1 bulan gaji Bu, ada. Lebih begitu. Iya. Saya khawatirnya nanti perusahaan itu berdekatan, ya. Yang di sebelah katanya bekerja di perusahaan A dapat THR, amplop dan ada tapinya aja. Nah, di perusahaan kita kan ada tapinya. Bagaimana kalau kita nuntut gitu? Iya. Kecemburuan sesama buruh itu. Ya kompetisi tadi Bu. Kompetisi itu, tapi kompetisi sehat itu. Bagus. Tapi seiring dengan kemampuan perusahaan. Di perusahaan tersebut Pak, mungkin ada pekerja yang proses kerjanya itu paling berisiko. Apakah ini ada prioritas Pak dari perusahaan tersebut biasanya? Berkaitan dengan THR. Berkaitan dengan THR mungkin tak ada plus-plusnya, termasuk plus-plus tadi Pak. Prioritas yang risiko kerjanya lebih daripada yang lain mungkin. Ya itu sendiri tadi di sana ada item penghitungan perkalian dengan upah ya. Mungkin pembeda dari awal bukan hanya di THR, ketika pembedanya sudah ada pembeda di upah, maka dengan sendiri THR akan berbeda. Nah, mengenai tingkat resiko di sana kita juga ada norma K3, keselamatan dan kesehatan kerja itu. Jadi orang yang bekerja di daerah penuh resiko tentu fasilitas kerjanya berbeda, punya peralatan safety-nya lebih daripada yang di tempat yang biasa begitu kan. Haknya mungkin juga lebih, itu diatur. Dan makanya di sana ada ketentuan lagi Bu. Kita akan bicara lebih dalam lagi seandainya di pengupahan itu ada UMP dan ada SSU, struktur skala upah. Kalau di PNS itu gaji berkala. Sebenarnya pekerja itu bicara UMP itu baru basic saja Bu, basic. Seyogianya pekerja ini perusahaan menyusun struktur skala upah. Orang yang bertempat yang resiko tinggi dengan tidak resiko tinggi berbeda. Orang yang bekerja 2 tahun dengan yang 10 tahun berbeda. Ada SSU-nya. Sama di instansi pemerintah kan ada berkalanya. Upah itu kalau di instansi pemerintah berarti gaji pokok ya Pak? Iya. Tapi kan ada skalanya. Gaji pokok pada masa kerja 10 tahun dengan 15 tahun kan sudah beda. Di perusahaan didorong ke sana. Jadi kita membina kebijakan pengupahan sampai
bukan UMP sampai kepada struktur skala upah. Perusahaan kita dorong agar membuat SSU. Kalau SSU-nya beda nanti perkalian dengan THR-nya jadi beda juga gitu. Oke, ya. Ini banyak ternyata lika-likunya ya untuk upah buruh kita dan para pekerja di perusahaan. Tapi sayang sekali Pak, waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung. Hari ini kita memang fokus kepada tunjangan Hari Raya Keagamaan. Pada suatu ketika kita ingin nanti untuk lebih memperdalam terhadap hak-hak dari para buruh dan para pekerja kita di Kabupaten Tanah Laut. Karena tentu kita dengan 300 perusahaan, ya, kita ambil aja misalnya rata-rata atau perusahaan 50, ya 300 kali 50 udah berapa gitu ya buruh kita begitu ya. Nah, belum lagi yang lebih daripada itu. Artinya banyak mereka yang membutuhkan informasi ini. Seperti itu. Baik, sebelum kita tutup Pak Kadis, saya ingin closingnya. Silahkan. Ya Bu, kebijakan THR keagamaan ini tadi di awal saya katakan program strategis nasional Bu. Jadi ada makna di sana ketika di musim-musim perayaan Hari Raya Keagamaan itu biasanya kondisi inflasi daerah kita ini kan naik turun atau harga-harga bahan pokok tuh meningkat. Makanya pemerintah dari semua lini ini memberikan atensi ke sana. Bagaimana kemarin Pak Bupati juga memimpin tim pengendali inflasi daerah agar ada pasar murah gitu, agar ada infrastruktur yang akses transportasi lancar, stok bahan sembako atau bahan baku yang hasil produksi pertanian, perikanan stabil itu. Nah, kita masuk lagi kepada peningkatan daya beli, sehingga THR keagamaan ini dimaksudkan dijadikan program strategis nasional karena dalam rangka meningkatkan daya beli. Nanti sembako tersedia, tapi daya beli nggak ada. Nah makanya ini didorong karena nggak ada duitnya Pak. Iya, nggak ada. Karena kebutuhan meningkat tadi, maka dia adalah instrumen nasional kita ini, kebijakan nasional ini adalah program strategis nasional gitu itu. Terus saya berharap bahwa di posisi ini dimanai tadi ada informal ya Bu ya, yang bertanya mungkin saya bekerja buruh harian tapi tidak punya hubungan industrial kepada pemberi kerja, jangan berkecil hati bahwa setiap instrumen ini, instrumen sosial kita ini insya Allah gitu ya, kita juga punya instrumen keagamaan dengan zakatnya ya. Jadi seyogianya nanti penyaluran zakat itu kan sudah ada ketentuannya, mudah-mudahan masuk ke mereka begitu kan. Nah, mereka berharap karena di instrumen pemerintah dengan instrumen agama saling melengkapi, bahkan kan saling mengisi begitu. Nah, selain itu dengan adanya ASN diberikan THR, pekerja pada perusahaan diberikan THR, tidak menutup kemungkinan ini membawa dampak kepada pekerja informal. Karena daya beli naik, maka pekerja informal yang nggak dapat THR tapi jualannya jadi laku. Jadi mari kita sikapi positif semua kondisi ini begitu, karena seperti plus minus tapi itu akan membuat lampu jadi nyala. Kalau semuanya plus nggak nyala nanti. Betul. Kalau bahasa Banjarnya tuh ada surung sintaknya Pak ya. Iya. Jadi tidak dapat THR tapi jualan kita laku begitu. Iya. Jadi karena PNS dapat THR, karena pekerja di pabrik di perusahaan dapat THR, akhirnya dia belanja kan begitu. Pekerja informal yang nggak dapat THR dapat tersegi lebih, pendapatan lebih pada momen hari raya ini. Jadi kami mengharap instrumen pemerintah dengan THR ini kita jalankan dan pasti membawa efek yang positif karena niatnya juga baik untuk kita semuanya. Mungkin itu closing dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, demikian Tanah Laut Menyapa edisi hari ini, Kamis 13 April 2023. Terima kasih sekali lagi Pak Masturi atas kebersamaannya di pagi hari ini, Pak Nasar dan juga Pak Paujan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di pagi hari ini dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat kita, khususnya para pekerja buruh di perusahaan. Ya. Dan terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami dan juga para pendengar yang sudah setia bersama kami di 102,3 LPPL Radio Tuntung Panang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut.